Pep Guardiola, jangan coret Liverpool dari persaingan juara. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar terkait start buruk yang ditunjukkan oleh Liverpool di Premier League musim 2022-23. Guardiola enggan meremehkan The Reds dan menyebutnya masih memiliki peluang untuk menjadi juara. Liverpool mencatatkan start yang sangat buruk di Premier League musim 2022-23. Pasalnya dari 8 penampilan mereka, The Reds hanya mampu meraih 2 kemenangan, 4 kali imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Catatan buruk itu lantas membuat pasukan Jurgen Klopp saat ini bertahan di peringkat ke-11 dengan koleksi 10 poin atau tertinggal 14 angka dari Arsenal di pucuk klasemen dan 13 angka dari Manchester City di peringkat kedua. Hal itu lantas membuat The Reds Gang diyakini banyak pihak sudah keluar dari jalur perburuan gelar juara. Namun Pep Guardiola tak sepakat dengan klaim tersebut. Bagi Guardiola, The Reds masih menjadi tim yang layak untuk diperhitungkan dalam perburuan trofi juara Liga Premier musim ini. Selalu begitu, ya karena saya tahu kualitas yang mereka miliki. Ujar Guardiola seperti dilansir dari Manchester Evening News. Jika kondisinya seperti ini dengan 10 pertandingan tersisa, saya harus bilang bahwa saya tidak berpikir mereka bisa mengejar, tapi sekarang apapun masih bisa terjadi. Anda harus tampil di level terbaik melawan Liverpool di Anfield, terutama saat tidak menguasai bola. Dan untuk bola kedua banyak hal. Di sini menang atau kalah, kami selalu bermain dengan kepribadian besar. Pungkasnya. Liverpool terpuruk bukan karena Mane pergi. Banyak yang berpendapat bahwa kepergian Sadio Mane ke Bayern Munich adalah alasan mengapa Liverpool tidak tampil dengan standar biasanya musim ini. Tetapi Virgil van Dijk tidak percaya itu masalahnya. Musim panas ini setelah 6 tahun yang sukses di Anfield, Mane membuat keputusan untuk pergi demi tantangan baru dengan juara bertahan Bundesliga. Jurgen Klopp mengatakan klub tidak ingin kehilangan pemain Senegal itu, tetapi tahu untuk beberapa waktu bahwa dia berencana meninggalkan klub pada akhir musim 2021-22. Itu berarti mereka dapat merencanakan kepergiannya dengan pemain seperti Luis Diaz dan Darwin Núñez. Keduanya tiba di klub dengan uang besar tahun ini. Liverpool, bagaimanapun kesulitan untuk mendapatkan bentuk terbaik mereka sejak kepergian Mane, yang mengarah ke teori yang jelas bahwa mereka kehilangan Mane pada lini serang. Itu lucu, tapi saya tidak berpikir itu secara pribadi, kata Van Dijk kepada Sky Sport ketika mendapat itu diberikan kepadanya. Jelas Sadio adalah pemain besar bagi kami, tetapi dia ingin pergi bukan karena kami ingin membiarkannya pergi. Kami memiliki pemain yang datang, Luis Diaz luar biasa. Darwin semakin mengetahui bagaimana kami benar-benar ingin bertahan dari depan dan pentingnya saat kami menguasai bola dan saat tidak menguasai bola. Dibutuhkan sedikit waktu dalam kasus ini, tetapi saya tidak berpikir itu alasan yang dapat dan tepat mengapa kami tidak tampil baik. Klopp tahu semua mata sedang tertuju pada Liverpool. Jurgen Klopp tahu semua mata tertuju pada Liverpool, tetapi kekuatan untuk menghentikan pengawasan ada di tangan mereka. Serangkaian keadaan yang membuat bos asal Jerman merujuk pada kalimatnya yang paling terkenal. Ketika pelatih asal Jerman itu tiba di Anfield pada tahun 2015, The Reds telah menang 3 kali, seri 3 kali dan kalah 2 kali. Rentetan hasil yang tidak jauh berbeda dengan perolehan 10 poin dari 8 pertandingan saat ini. 7 tahun lalu, klub berkata, Anda harus berubah dari seorang yang ragu menjadi seorang yang percaya. Kita harus memulai yang baru bersama-sama. Klub dalam kondisi yang sama sekali berbeda dari saat klub pertama kali tiba, tetapi pertanyaan diajukan setelah awal musim yang kurang baik, sesuatu yang hanya bisa diubah oleh Liverpool.
Dan kemungkinan itulah yang membuat sang manajer menepis pepatah terkenalnya, karena sepak bola selalu menghadirkan peluang untuk membalikan keadaan. Ini adalah upaya kolektif dari para pemain, pelatih, dan penggemar adalah kesempatan lain untuk mengubah musim. Setelah pertandingan itu, beberapa pertanyaan konyol diajukan tentang Pep, tentang timnya, dan tentang Erling Haaland, bukan oleh kami. Kami tahu seberapa baik kami harus bermain untuk mengalahkan mereka, dan kami tahu betapa bagusnya mereka. Jadi tidak ada yang mereka lakukan sejak itu yang mengejutkan kami dengan cara apapun. Mereka adalah tim papan atas dengan manajer yang luar biasa dan pemain yang luar biasa, sehingga tidak perlu banyak kecerdasan untuk mengetahui bahwa mereka akan memainkannya sepak bola yang brilian dan mendapatkan hasil yang baik. Bagi kami tentu saja berbeda, jalan kami menjadi lebih sulit dan ini berarti pertanyaan yang diajukan tentang kami sebagai gantinya. Ini bagus, ini adalah bagian dari sepak bola dan kami harus menghadapinya. Kami mungkin tidak menyukai beberapa pertanyaan dan kami mungkin juga berpikir bahwa mereka diantaranya tidak adil. Tetapi keindahan tim ini adalah secara individu dan kolektif kami memiliki potensi untuk memperbaikinya sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terhenti. Liverpool terancam kehilangan Ibrahima Konate akibat cedera. Liverpool kembali mendapatkan kabar buruk terkait krisis pemain mereka. Badai cedera menjadi salah satu faktor utama dari kesulitan yang dirasakan sepanjang musim ini. The Reds saat ini tertahan di peringkat ke-11 setelah melalui 8 pertandingan. Skuad asuhan Jurgen Klopp itu hanya memiliki 10 poin dari kompetisi Liga Inggris. Klopp merasakan kesulitan setelah beberapa pemain kunci seperti Andrew Robertson, Jordan Henderson, Curtis Jones, Oxlade-Chamberlain, dan Naby Keita absen akibat cedera. Lini belakang mereka juga kehilangan Joel Matip dan Trent Alexander-Arnold. Selain itu, Luis Diaz juga masuk ke dalam ruang perawatan. Menurut kabar dari The Athletic, Liverpool kembali mendapatkan permasalahan di lini belakang mereka. Konate absen dalam sesi latihan pada Jumat 14 Oktober akibat permasalahan otot. Meskipun permasalahan ini disebut bersifat ringan, Liverpool tidak ingin mengambil resiko mengingat Konate baru kembali setelah absen selama kurang lebih 2 bulan. Kylian Mbappe ke Liverpool, banyak untung atau banyak ruginya? Klub Liga Inggris, Liverpool, masih terus dikaitkan dengan bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Nama pemain muda timnas Prancis tersebut memang sudah sering mondar-mandir di kancah bursa transfer. Bahkan salah satu klub yang santer dikaitkan dengannya adalah raksasa sepak bola Spanyol, Real Madrid. Di tengah situasi inilah kemudian muncul nama Liverpool. Dengan mundurnya Real Madrid, raksasa Liga Inggris pun otomatis jadi pihak yang diuntungkan. Akan tetapi, apakah Kylian Mbappe baik untuk Liverpool? Berikut plus dan minusnya. Kylian Mbappe sendiri sudah lama dikaitkan dengan The Reds bahkan sejak 2020 lalu. Pada waktu itu, Jurgen Klopp sempat dikabarkan ingin melepas salah satu anggota trio Firmansyah agar bisa mendapat tambahan dana mendatangkan Kylian Mbappe. Dengan kepergian Sadio Mane ke Bayern Munchen, sekarang trio tersebut sudah berubah menjadi duo dan bukan tidak terpisahkan lagi di sistem milik Jurgen Klopp. Dengan situasi seperti ini, kans Kylian Mbappe untuk bergabung dengan sistem yang dianut Jurgen Klopp terbuka lebih lebar ketimbang dahulu saat keanggotaan trio Firmansyah masih lengkap. Selain masih muda, ia juga pemain yang diprediksi tidak akan kesulitan beradaptasi dengan kemauan manajer Liverpool yang menuntut anak-anak asuhnya bermain cepat dan intens. Ia juga punya kans besar menjadi penerus Mohamed Salah di skuad masa depan The Reds, mengingat bintang asal Mesir itu akan makin menua dari hari ke hari dan harus dicari penggantinya. Selain itu, nampaknya akan cukup mudah baginya untuk memenangkan hati penggemar, tentu saja dengan keahliannya mencetak banyak gol untuk tim.